Salam dalam Suara 10 bersama saya Yudi Setiawan. Video ini dibuat di 22 Maret 2020 pada hari Minggu. Pagi ya tentunya ya, pukul setengah 9 kira-kiranya. Pada topik ini saya akan membahas mengenai pencarian orang akan uang. Uang adalah tema sentral dalam kehidupan manusia di masa modern ini. Ketika orang punya uang, maka dia akan populer. Ketika orang punya uang, dia akan berkuasa. Ketika dia punya uang, dia bisa membeli segala keinginan yang dia miliki. Dan tetap saja sih, punya uang tetap aja harus mati. Bahkan dia pengen membeli kematian supaya dia tidak bisa mati ya. Maksudnya menyogok kematian supaya dia tidak mati. Tapi itu tidak bisa. Setelah mati ya, uangnya akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Baik, kita bicara tentang uang dan kekayaan. Uang dan kekayaan itu ya sama saja ya. Kekayaan ini untuk orang zaman sekarang dimaknai dengan uang. Walaupun sebetulnya kekayaan itu tidak hanya uang. Kejujuran, ketulusan, kemurnian hati, kejiwa besaran, maksudnya jiwa yang besar, kelapang dada, mau memaafkan, keadilan, kebenaran. Maksudnya sifat-sifat luhur yang sudah kita ketahui itu pun adalah harta sesungguhnya. Bahkan intelektual, kecerdasan yang bermoral itu pun adalah harta. Contoh, dalam menangani masalah-masalah berat COVID-19 misalnya, jika dihadapi oleh orang yang tidak berpengetahuan, itu tidak akan selesai. Tapi dihadapi dengan ilmu pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan moral yang bertanggung jawab, maka masalah itu akan selesai. Kenapa selesai? Ya karena mereka adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk hal itu. Dan bahkan mereka bertaruh nyawa untuk hal itu. Jadi kekayaan tidak hanya sebatas uang, tapi ya karena zaman sudah tergelincir jatuh ke dalam kesesatannya, dalam keterpurukannya, maka kekayaan hanya dinilai dari sisi uang saja. Dengan uang orang bisa membeli tahta dan wanita, katanya seperti itu. Tapi ada juga yang berpandangan dari sisi politikus, dengan politik dan kekuasaan mereka bisa mendapatkan uang dan wanita. Tapi wanita pun bisa berpandangan kalau mereka cantik dan menarik, mereka bisa membeli tahta dan harta. Entahlah, semuanya saling mengklaim. Baik, tentang kekayaan. Sebetulnya kekayaan yang sejati itu seperti apa? Dalam kitab suci yang saya baca, dalam Alkitab, saya seorang penganut Yesus, harta yang sejati adalah harta yang tidak hilang oleh pencuri, tidak bisa dicuri oleh pencuri, tidak habis dimakan api oleh kebakaran, tidak habis dimakan ngengat atau karat atau kutu busuk atau segala macam. Dia akan tinggal pada si pemiliknya. Dan saya sebagai individu, saya inginkan harta yang seperti itu. Harta yang tidak bisa kemana-mana lagi, harta yang tetap. Harta yang tidak dimakan kematian tentunya. Bahkan kematian pun tidak sanggup memisahkan harta itu dari pemiliknya. Itulah yang harta yang saya ingin dapatkan. Dan itu diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan saya. Dari kata-kata itu ya saya berpikir bahwa memang harus demikian harta itu. Dan baiklah, sekarang kita pandang lagi tentang harta yang kita tulis sekarang. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Dengan korupsi lah, orang ingin mendapatkan uang cepat dengan cara korupsi. Bagaimana dia bisa korupsi? Dia harus mendapatkan jabatan yang tinggi, posisi yang penting, bisa memainkan anggaran, bisa memainkan segala macam yang bisa intrik-intrik, kerjasama, kolusi busuk dari orang-orang berkuasa katanya sih ya. Memang hanya orang-orang berkuasa lah yang bisa melakukan penipuan-penipuan yang besar. Ya tetap saja orang kecil juga melakukan penipuan juga. Dan kita juga tidak bisa tutup mata. Tapi untuk masalah uang yang besar penipuannya ya orang-orang yang disebut pejabat itu. Jadi ya bagaimana kita menanggapi hal ini? Mari, saya menghina orang-orang yang mencari uang dengan cara tidak benar. Saya menghargai orang yang mencari uang dari hasil keringatnya, dari kejujurannya, dan dari kerelaannya. Mereka yang rela untuk tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, dan sungguh mereka sudah mendapatkan apa yang lebih daripada yang mereka harus dapatkan, karena orang itu sudah dekat dengan harta yang tetap itu. Dan bagi saya pun mengejar harta yang tetap itu, harta yang tidak bisa dimakan oleh apapun juga. Sungguh hal-hal ini adalah hal yang sangat
ya sangat penting bagi saya ya. Karena kehidupan ini harus punya harta. Kalau tidak punya harta setelah mati nanti, kita hanya disebut orang yang tidak berguna hidup. Tapi jangan pula harta itu hanya uang, tapi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dia adalah orang yang rajin. Ketika saya mati, saya ingin juga mendapatkan sebuah status. Dia kaya akan kerajinan, dia kaya dengan ketulusan, dia kaya dengan ide kreatif, dia membangun orang ya, dan lain-lainnya. Walaupun saya juga belum sampai pada tahap itu, tapi mari kita bersama-sama memperjuangkannya, berlomba-lomba untuk memperjuangkan hal itu. Toh kita mendapatkannya untuk diri kita pribadi kan, bukan untuk orang lain. Harta yang tetap. Dan saya menghinalah kalian yang berhasil korupsi sampai mati, tidak ditangkap KPK. Kalian tidak bisa lolos dari malaikat maut. Kalian tidak lolos dari cacing-cacing yang memakan kalian, dan kalian tidak bisa memungkiri bahwa anak cucu kalian akan menerima akibat dari perbuatan kalian. Mereka ya taruhlah masih kaya, tapi mereka pun akan memperebutkan harta kalian seperti hyena memperebutkan sisa bangkai yang dimakan oleh singa. Dan saya pernah membayangkan zaman dahulu ada Firaun yang hidup dengan kekayaan. Tapi di masa ini siapa Firaun? Tukang beca pun tidak tahu. Bahkan orang-orang intelek pun cuma hanya mengenang dia sebagai tokoh di masa lalu, dan tidak ada faedahnya sama sekali. Dan kalian pun orang-orang yang mencari kekayaan dan kekuasaan, ya contohnya yang seperti Firaun itu, waktu akan menelan kalian dan kalian tidak akan berguna apa-apa. Kalian hanya menjadi kenangan dan layak untuk dimusuhi di masa yang akan datang dan dihujat. Ya, Firaun hanya meninggalkan piramid dan sphinxnya sebagai tempat wisata, itu pun menjadi sumber kekayaan bagi Mesir. Ya, model seperti itulah. Bukan untuk Firaun lagi kekayaannya. Dan Firaun hanya tinggal kenangan yang sudah separuh langkah dilupakan. Seperti itukah kita ingin membuat hidup kita menjadi besar di hidup kita, lalu setelah itu kita dilupakan? Seperti definisi yang saya sebutkan tadi, harta itu harus tetap. Waktu pun tidak bisa mengalahkan atau memisahkan kita dari harta kita. Ya, saya sebutkan, waktu dan kematian itu adalah satu paket lengkap. Ketika kematian itu berarti mengakhiri waktu. Dan ketika waktu itu diakhiri, harta itu pun biasanya berakhir jika kita memandang bahwa harta itu adalah berupa uang, emas, atau wanita, atau tahta. Dan bagi saya sangat bodoh jika kita hanya mencari harta yang seperti itu. Ya, jangan biasakan hidup dalam kebodohan. Mari kita berubah untuk menjadi orang yang bijaksana, menjadi pandai, cerdas, dan brilian, genius. Karena kita hidup tidak untuk terus-terusan bodoh, karena bodoh itu tersiksa dan merugikan orang lain. Mari kita hidup untuk membangkitkan diri kita, membangun orang lain juga, dan bahagia dalam menjalaninya. Sungguh, kebahagiaan adalah hal yang kita cari dalam hidup, dan kebahagiaan itu jalannya banyak yang menipu. Dan jangan sampai kita tersesat dalam mencari kebahagiaan. Mari kita terus berawas-awas dan saling menasihati agar kebahagiaan yang kita cari itu kita dapatkan dengan pasti. Sekian dan terima kasih. Saya Yudi Setiawan. Sampai jumpa dalam Suara 10 yang selanjutnya. Kiranya kebahagiaan sejati itu didapatkan. Dan saya pun berharap kebahagiaan yang Yesus dapatkan, karena saya percaya bahwa kebahagiaan yang Yesus dapatkan itu adalah tetap. Dan saya pun menginginkan apa yang Yesus dapatkan, kebahagiaan yang tetap, kekayaan yang tetap. Sekian, terima kasih, dan salam.